Bener Bu, di kualinya ada keadaan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yudi Oktav di channel Sportsmate. Sudah lama sekali saya tidak pernah mengisi channel ini, sudah hampir 2 tahun karena banyak kesibukan yang harus saya jalani. Mungkin saya kembali untuk membahas dunia olahraga khususnya sepak bola, dan sekarang saya menemukan partner lama saya untuk berduet di channel ini, yaitu Anton Sanjoyo atau Bung Joy, dan kita pernah bekerja bersama di grup Kompas Gramedia. Dulu beliau di Kompas, saya di tabloid bola. Kita sudah sama-sama tidak lagi berada di sana. Dan ini adalah edisi pertama kita akan mencoba untuk berduet membahas dengan berbagai macam topik lah. Langsung saja dengan Om Joy. Apa kabar, Om Joy? Baik, baik, Yud. Sibuk apa Alhamdulillah, sekarang? puji Lagi Tuhan. sibuk apa? Ya setelah pensiun, ya saya hanya jalan-jalan aja. Sempat buka usaha, Hmm. tapi ya belum nggak jalan karena ke kepukul COVID kan pada 2020. Hmm. Ada bengkel sepeda, ya bisnis kecil-kecilan, tapi ya itu bisnis, bisnis bareng kawan-kawan lah. Meneruskan hobi juga. Hobi Ya. saya kan sepeda, outdoor activity, lari, camping, gitu-gitulah. Jadi itu aja, Yud, ya, sambil menikmati sudah 30 tahun kerja ya. Ya. Ya sekarang udah saatnya lah saya istirahat gitu, udah menikmati hidup lah Yud. Kalau dari postingan-postingan yang saya lihat di Facebook atau di sosial media gitu, kelihatan sekali Om Joy itu sedang menikmati hidup, jalan-jalan terus gitu. Nah, tapi kalau postingan-postingan yang lain, khusus di dunia olahraga, termasuk terutama sepak bola, itu keras selalu, keras sekali. Kenapa ya? Kenapa Om Joy? Dan keresahan-keresahan selalu tentunya. Ya karena kan memang basic kita sama ya Yud ya, Ah, jurnalis kan, jurnalis selalu selalu mempertanyakan, selalu selalu punya gugatan-gugatan terhadap fakta, ya, tergugatan terhadap keadaan. Dari dulu kan saya menggugat em, PSSI, menggugat federasi tentang apa-apa yang sebetulnya harus mereka lakukan. Dan saya tidak hanya menggugat kan, saya ya. juga berbuat, saya bikin liga anak-anak, ya masih sempat vakum juga karena COVID, tapi ya puji Tuhan kemarin sudah jalan lagi Oke. Liga Kompas Gramedia untuk usia 14 tahun. Jadi, nah, eh, karena terbiasa melakukan sparring partner dengan federasi, terutama dengan PSSI, jadi saya tahu apa yang harus kita buat, saya buat gitu loh. Jadi gugatan saya kan kalau soal sepak bola Indonesia ini kan tidak pernah memikirkan soal grassroots Ya. gitu loh. Jadi saya membuat kompetisi sepak bola anak-anak. Untuk contoh aja, jadi juga kan banyak orang ngomong kalau cuma ngomong mah gampang ya, saya berbuat. Nah, ya lumayan juga ya dari tahun 2010 terus terhenti 2019, kemarin 2023 jalan lagi gitu. Jadi ya sempat vakum karena COVID, tapi puji Tuhan udah jalan lagi sekarang. Oke, nah ini yang paling utama dari Om Joy itu, beliau itu sering sekali keras dalam mengkritik dalam soal pembinaan kepada dunia sepak bola Indonesia, tetapi beliau juga membuktikan sebagai pelaku atau membuat kompetisi usia muda ketika di grupnya Kompas, dan itu bahkan ketika Om Joy sudah tidak di sana, artinya sudah pensiun, liga itu sekarang masih juga bergulir. Itu suatu kredit poin yang tentunya saya kita semua tentunya pecinta sepak bola Indonesia harusnya respect. Namun saat ini saya ingin jauh lebih dalam secara khusus membahas di edisi pertama ini adalah soal pelatih tim nasional Sinteyong. Nah, ini karena menarik sekali Om Jo. Setelah 4 tahun, bahkan ini belakangan dalam bulan-bulan terakhir ini bahkan banyak sekali kontroversi soal sosok dia itu apakah diperpanjang atau enggak, bahkan di dunia sosial media ramai sekali. Nah, saya ingin mengetahui atau mendalami pemikiran Om Joy soal Sintayong ini. Bagaimana menurut Om Joy, Ya, khususnya dari evaluasi dulu nih Om Joy? ya sebelum evaluasi saya sedikit aja. Jadi kalau kita topiknya pertama ini Sintayong benar ya karena dia pelatih timnas kan. Ya. Jadi apapun yang dilakukan federasi soal pembinaan,
soal kompetisi dan lain-lain itu kan ujungnya tim nasional Ya, gitu betul. loh. Jadi saya selalu mengatakan tim nasional itu opus corona. Opus corona itu mahkota Hmm. gitu loh. Federasi sepak bola di seluruh dunia itu bisa kita ukur keberhasilannya adalah pada prestasi tim nasional gitu Ya. loh. Jadi ngomong segala macam soal kompetisi, pembinaan usia muda, mutu dan sebagainya ya ujungnya tim nasional. Oke, sekarang soal Sintayong. Ya. Sintayong kan udah 4 tahun ya, Tahun ya. dari 4 tahun, dan menurut saya kalau ditanya sukses atau tidak dia gitu loh. Jawaban saya sukses iya, tapi tidak juga iya. Hmm. Agak bukan ambigu, tapi gini. Kalau kita bicara suksesnya, kan dia ini punya kredit poin lumayan lah. Dia kan harus kita akui dia kan pelatih kelas dunia lah, pernah Ya. megang Korea Selatan di Piala Dunia, masa bukan pelatih kelas dunia ya kan? Tuh, ngalahin Jerman lagi waktu itu ya, 2-0, 2018 iya kalau nggak betul. Hmm. salah. Ya kan? Nah, jadi secara kualitas orang ini tidak diragukan, dia pasti punya kualitas. Hmm. Tetapi ketika memegang negara seperti Indonesia, pekerjaannya tidak seperti megang Korea Selatan, gitu Ya. loh. Korea Selatan kan basicnya persepak bolaan tuh udah sangat kuat, dan dia kan ya walaupun kemarin gagal di Piala Asia ya, tapi Hmm. kan tetap mereka ini nomor satu sekarang di Asia kan, gitu Ya. loh. Kalau dari peringkat FIFA. Jadi kalau kita membandingkan apa yang dilakukan Sintayong di timnas Korea dan di timnas Indonesia, memang tidak bisa dibandingkan begitu saja. Nggak, kalau bahasa Sundanya nggak apple to apple gitu kan, Yud, gitu loh. Nah, cuma kalau saya lihat keberhasilan dia itu ada beberapa. Di antaranya ya menaikkan Indonesia di peringkat FIFA kan, gitu loh. Dari 160-an atau 100 hampir 170 sekarang di posisi 142. Ya. Signifikan sih kalau dari sisi kenaikannya gitu kan. Hmm. Tapi catatannya juga ada kan. Di antaranya kenaikan itu karena lawan Indonesia adalah mungkin ya sejenis Curaçao lah gitu ya kan. Ya. Gitu. Ya. Dan yang cukup signifikan adalah ketika Indonesia kemarin mengalahkan Vietnam kan sebetulnya Ya. karena Vietnam peringkatnya di atas Indonesia dan koefisiennya kemudian menjadi lumayan lah untuk peningkatan peringkat FIFA. Jadi peringkat FIFA is oke. Ya. Yang kedua dari sisi bagaimana dia punya keberanian untuk memotong 1,5 generasi Hmm. di tim nasional. Karena dia tahu betul bahwa situasi persepak bola nasional kita itu memang toksik. Toksiknya jelas kelihatan di pemain-pemain yang dia ambil untuk timnas gitu Ya. ya. Baik itu yang di kelompok umur maupun yang di senior. Nah, karena kalau bicara Sintayong, kalau fokusnya kalau buat saya ya tim nasional yang senior kan, gitu Hmm. loh. Jadi dia berani menempatkan pemain-pemain muda ya usianya rata-rata 20, 21 gitu di squad dia, di backbone dia untuk tim nasional. Dan sekarang Indonesia adalah satu tim di Asia yang punya rata-rata pemain yang paling muda kalau nggak salah ya 22, berapa 23. tahun gitu. Ya. Ya. Jadi itu menurut saya itu poin yang luar biasa. Jauh lebih signifikan daripada peringkat FIFA lah kalau menurut saya karena ini urusannya dengan mengubah manner, mengubah perilaku, mengubah iklim di persepak bolaan nasional. Itu jauh lebih signifikan daripada gelar juara, daripada peringkat FIFA. Uh, yang ketiga, pelatih ini sudah mulai ya, kalau tidak salah 6 bulan atau 7 bulan terakhir Hmm. mampu menerapkan strateginya itu meskipun menurut saya belum belum 80% atau belum 70% lah, tapi paling tidak kelihatan dia mampu punya pemikiran dan dia terapkan di lapangan. Bukan cuma bagaimana mereka bermain, anak-anak timnas ini bermain, tapi juga attitude di lapangan itu udah mulai jauh lebih positif daripada yang sudah-sudah. Um, dari tingkat stamina kelihatan juga cukup ya. Dulu kan selalu kalau saya lihat setelah 60 menit itu kan udah langsung kendor gitu kan. Ya. Sekarang ya kendor juga sih ketika Hmm. apa melawan Australia kan kelihatan betul ya. Setelah menit 70, menit ke 80 udah
udah betul-betul determinasinya udah berkurang. Tapi oke lah, sudah ada peningkatan dari hanya bisa main 60 menit, main 70 menit, main 80 menit. Tapi karena meningkatkan VO2 max kan bukan urusan 1 bulan 2 bulan, itu urusan bertahun-tahun. Jadi menurut saya sudah ada progres. Itu tadi hal-hal yang positif. Tapi ada hal yang negatif juga sih menurut saya. 4 tahun tanpa bisa berkomunikasi dengan baik, menurut saya bukan pelatih kelas dunia dalam urusan itu ya. Ya. Kenapa saya bilang tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa apalagi bahasa Indonesia. Gitu. Jadi mungkin di otak dia ini banyak sekali yang ingin dia sampaikan, karena dia pasti cerdas lah ya, sekelas Sintayong gitu. Tapi karena komunikasinya itu lewat perantara, lewat broker, lewat penerjemah, jadi pasti Jadi ada apa ya? Pasti ada yang miss-miss gitu kan? ada 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 bias, ada Ya, miss, ada itu kan kalau kalau dia seorang guru katakanlah dia mengajar di kelas lalu diterjemahkan masih oke, ya. ah, Masih oke lah. Tetapi kalau dia di lapangan dia kan pasti melihat secara langsung bagaimana dia mau melakukan direct ya, communication dengan pemain itu. Ya kan, dia berteriak bahasa Korea, nggak ngerti. Dia harus menerjemahkan ke penerjemahnya, yang saya tidak terlalu yakin apakah penerjemah ini juga ngerti strategi bola, gitu ya, loh. ya. Jadi ini yang menurut saya ada kesulitan komunikasi yang tidak tersampaikan kepada para pemain sehingga kemudian mungkin strategi dia bisa dibilang brilian, bisa Hmm, dibilang luar biasa, tapi ya tersampaikannya tidak tidak apa tidak maksimal, tidak optimal. Belum lagi di sektor penerimanya, ya hmm, kan? ya, Apakah penerimanya ini juga bisa langsung mengerti? Dia sendiri kan lucunya ya, dia tuh pernah mengeluh bahwa pemain Indonesia ini susah inget, gampang lupa gitu ya. loh. Ya kan, hari ini dilatih dilatih formasi misalnya, besoknya diulangi lagi dia udah lupa lagi gitu loh. Dan Hmm, itu dikatakan sendiri loh oleh ya, dia. ya. Dan sebelumnya dia kan sempat mengeluhkan juga soal basic skill pemain-pemain Indonesia ini tidak tidak bagus. Tapi itu kan tugas dia gitu loh sebagai pelatih tim nasional. Dan menurut saya apa gunanya direktur teknik ya kan yang harus memberi fooding ke dia. Direktur teknik ini ngapain aja nih gitu loh kan. Ya, kasihan juga nih Sintayong sebetulnya dia. Nah, itu yang pertama soal komunikasi. Yang kedua, ketika dia mengeluh soal basic teknik pemain-pemain Indonesia ini tidak cukup, lalu dia kemudian seperti melakukan bluffing Hmm, terhadap PSSI untuk meminta pemain-pemain naturalisasi, gitu oke. loh. Ya, Naturalisasi sebagai strategi untuk memboyong pemain, oke, oke itu saja. Banyak negara melakukannya, Malaysia melakukan, Filipina melakukan, gitu ya. Banyak negara lah melakukan. Tetapi tidak semasif Indonesia kan, ya, ya. gitu loh. Dan inilah yang menjadi pemicu PSSI untuk memasukkan, untuk menaturalisasi begitu banyak pemain dan seolah-olah itu menjadi obat untuk mengangkat prestasi tim nasional Indonesia gitu loh. Padahal tugas tugas federasi kan bukan itu. Ya. Tugas federasi itu mengangkat kualitas kompetisi di dalam negeri, kompetisi domestik supaya Sintayong ini punya sources yang kualitasnya bisa bersaing di level Asia gitu loh. Nah, ini kan yang tidak dilakukan. Itu kan apalagi setelah Erick Thohir masuk gitu kan, seolah-olah pintunya kemudian dibuka menjadi sangat lebar karena kan motornya maaf saja ya, motornya naturalisasi kan Hasani Abdul Ghani gitu Ya. loh, orang kepercayaan dari Erick Thohir gitu loh. Dan meskipun Hasani sekarang posisinya di Komdis, tapi tetap saja dia dia menurut saya dia motor untuk naturalisasi ini sampai kemudian juga agak bersinggungan kan Ya. dengan Arya Sinulinga gitu loh, salah satu exco PSSI agak bersinggungan, agak agak ada konflik lah di antara mereka gitu loh. Jadi menurut saya permintaan-permintaan yang dalam tanda kutip lebay dari Sintayong ini memicu PSSI seolah-olah oke, apa yang kita lakukan ini sudah benar gitu loh. Dan menurut saya bukan itu gitu loh. Saya tidak
mempermasalahkan legalitas dari naturalisasi. Saya mempermasalahkan betapa Indonesia ini sebetulnya punya banyak sekali resources di dalam negeri yang harusnya menjadi tanggung jawab PSSI, tapi itu tidak dilakukan oleh PSSI dengan benar gitu loh. Dan sekarang benar-benar hanya mengandalkan pemain naturalisasi gitu loh. Yang mutunya menurut saya juga nggak bagus-bagus amat lah, biasa aja gitu loh. Ya, Hampir sama lah dengan pemain-pemain domestik. Justru menurut saya Sintayong ini harus mendorong kompetisi di dalam negeri ini jauh lebih baik sehingga bisa mengirim lebih banyak pemain untuk berkiprah di luar negeri gitu ya, loh. Bisa ya, banyak sekali kita harusnya bisa mengirim Asnawi Mangku Alam, siapapun bisa bisa berkiprah di luar negeri tapi ya jadi betul-betul jadi pemain andalan di timnya gitu ya. Jangan dulu mimpi tampil di Eropa lah, tampil di Asia aja, tapi punya menit bermain yang bagus. Kan itu harusnya yang ya. didorong oleh Direktur Teknik dan Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Gitu loh. Di luar itu menurut saya dia sudah cukup oke lah. Jadi kan kemarin pertanyaannya ini di Piala Asia sukses atau enggak sih masuk ke 16 besar gitu ya. Ya itu ada jasa Sintayong lah. Karena Ya. masuk Piala Asia juga kan udah lama banget enggak kan? Itu Ya. jasa dia juga lah. Gitu loh. Jadi menurut saya oke lah. Tapi kalau dibilang apakah dia berhasil? Berhasil. Apakah dia gagal? Ya ada gagalnya juga gitu loh. Jadi saya kira cukup fair kalau menilai dari berbagai sudut pandang gitu, Yud. Jadi kalau melihat penjelasan Om Joy tadi betul-betul balance 50-50 seperti yang Om Joy bilang, apa ada sisi baiknya, ada sisi buruknya tentunya. Nah, kalau secara keputusan, apakah Sintayong layak diperpanjang atau tidak kalau menurut Om Joy? Saya bilang layak, dia layak diperpanjang karena gini, Yud. Eh, Dia ini kan sebetulnya aset ya. Ya, Kapan lagi sih kita punya pelatih sekelas Sintayong gitu ya. ya, Tapi kan catatannya banyak gitu loh. oke, Eh, Kalau saya bilang sih catatannya satu dan dia sudah ketika Piala Asia berakhir dia sudah mulai ngomong tuh soal ya, Indonesia harus menaikkan mutu kompetisi, Indonesia harus supaya bisa menghasilkan pemain-pemain yang eh, cukup kompetitif di level elit Asia gitu kan. Soal Piala AFF juga dia bilang menurut saya benar itu ya. hmm, Eh, kita fokusnya jangan ke AFF lah meskipun AFF ini kan belum Indonesia belum pernah juara kan sekalipun gitu loh. betul. Tapi kalau saya sih secara bercanda mengatakan AFF itu kan level kecamatan gitu loh. Ya, benar. Ya Setuju. kan? Ya kan hanya di negara-negara Asia Tenggara aja. Cukuplah itu kalau misalnya AFF atau SEA Games lah katakan kita yang kemarin juara, itu kan memang di kelompok umur gitu kan. Hmm, Kelompok umur ini menurut saya tidak bisa dijadikan patokan ya, karena bukan saja karena peringkat FIFA, tapi perjalanan dari kelompok umur ke tingkat senior itu kan masih 2 atau 3 tahun gitu loh. Jadi 2 3 tahun itu lag yang cukup besar untuk mengatakan satu negara ini berprestasi atau tidak gitu loh. Jadi kalau Anda tanya dia dilanjutkan kan dilanjutkan aja karena pertama dia udah 4 tahun udah punya cukup bayangan tentang bagaimana Indonesia ini akan dibawa pada masa depan hmm, ya sesuai dengan yang dia mau gitu loh. Dan ini harus didukung oleh semua pihak, terutama direktur teknik, tim pelatih dan macam-macam federasi gitu loh. Cuma ya itu dia harus diberi target-target lagi yang lebih realistis gitu loh. Saya tidak menyarankan dia diberi target juara tapi indikator yang paling gampang ya naikin lagi lah supaya Indonesia paling tidak bisa menembus 100 dunia misalnya. oke. Gitu kan sekarang udah 140-an. Menurut saya itu jauh lebih realistis daripada kita harus masuk semifinal Piala Asia atau apalah itu agak berat karena memang saingannya kan kalau di level Asia kan saingannya negara-negara Asia Timur ini kan Ya, juga masih kuat-kuat banget kan. hmm, Ada Jepang, Korea, belum lagi Cina, belum lagi negara-negara Jazirah Arab, belum ya, lagi Australia gitu loh. Jadi kalau persaingan aja Indonesia tuh paling kalau bisa menembus 10 besar Asia itu udah bagus sangat lah. bagus. Tapi Udah kalau contoh. nah, cuma jangan dikasih beban, terutama yang senior ya, jangan dikasih beban juara lah.
Saya tuh berkali-kali mengatakan Indonesia ini kalau di level senior sepak bola udahlah lupain gelar juara Ya, gitu loh. Karena gelar juara itu kalau gelar juara AFF, SEA Games dan macam-macam gelar juara di tingkat kecamatan itu buat apa gitu ya. Indonesia ini punya resources yang jauh bisa dikelola untuk masuk ke level elit Asia, tapi ngelolanya harus benar. Kalau ngelolanya model PSSI sekarang ya nggak akan sampai ke sana gitu hmm, loh. Karena mereka tidak pernah memikirkan grassroots, mereka tidak pernah memikirkan kompetisi yang baik itu gimana. Saya selalu mengatakan Indonesia ini kalau kompetisinya bagus kan kita udah bicara di level Asia, bener nggak? Di ya betul. AF di eh, Liga Champion Asia kita paling nggak masuk semifinal lah, masuk quarter final. Kan ini selama bertahun-tahun kita kan nggak pernah masuk ke sana gitu Nah, loh. Jadi mau bukti level Indonesia itu masih di bawah ya dari Liga Champion Asia itu gitu. Nah, kalau misalnya Yudi tanya dia dipertahankan atau enggak, saya sih oke dia dipertahankan dengan banyak sekali catatan. khusus untuk PSSI sendiri, apa saran buat PSSI dari Om Joy, khususnya yang berhubungan dengan Sintayong? Ya, Sintayong ini kan sekali lagi harus saya bilang dia ini aset ya. Eh, Cuma aset ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau perlu dia diberi kursus privat lah berbahasa Inggris Indonesia. lah paling Oke. enggak. Kalau Indonesia Indonesia. bahasa Iya, Inggris dulu lah karena kan oke. bukan saya membenarkan begitu banyaknya pemain naturalisasi. Paling enggak yang pemain naturalisasi dan pemain-pemain yang berkiprah di luar ini kan bisa ngerti secara langsung, directly gitu loh. Jadi dia dia harus bisa lah menurut saya paling tidak untuk memberikan direct comment di lapangan Yud. Kalau dia ngajar di kelas, dia ngasih cara strategi dan macam-macam, ada penterjemahnya oke aja. Tapi kalau dia direct comment di lapangan, ada yang salah, ada yang begini kan dia harus komen dengan bahasa yang diketahui semua orang gitu loh. Ya kalau bisa berbahasa Indonesia bagus banget, tapi kalau enggak ya bahasa Inggris lah, masa belajar bahasa Inggris nggak mau gitu kan, keterlaluan juga gajinya udah segede gitu, masa belajar bahasa Inggris gitu kan. Inilah apa catatannya gitu loh. Yang lain menurut saya ilmu dia tuh diperes se Hmm, sehabis-habisnya ya, gitu oke. loh. Jadi menurut saya harus ada think tank di dalam tubuh federasi yang bisa mengambil saripati dari apa yang Sintayong dan timnya pikirkan. Bukan saja tentang teknik bermain sepak bola, tapi juga bagaimana dia pasti punya pengetahuan yang banyak soal grassroots di Korea Selatan. Dia pasti punya pengetahuan yang banyak sekali tentang bagaimana memanage sebuah kompetisi gitu loh. Karena dia akan berkiprah lama sekali di dunia profesional dari pemain amatir ke profesional. Itu diperes kalau bisa dijadiin buku panduan gitu loh. Karena kalau kita bicara pelatih tim nasional, kan kita nggak bicara setahun 2 tahun. Kita Ya, bicara 5 tahun dalam periode yang cukup supaya ilmunya itu dapat gitu loh. Nah, semua sisi lah, teknis, non teknis, manajemen dan macam-macam itu diperas dan disarikan gitu loh. Jadi jangan disia-siakan ini ilmunya orang ini ilmunya banyak gitu loh. Meskipun dia mungkin bukan ilmuwan, tapi pengalamannya kan pasti banyak gitu loh. Karena dia kan apa sebagai pemain pun dia apa dia sangat profesional gitu. maka Nah, terusin dan kemudian. yang lain kemudian ya harus diterjemahkan ke dalam cara bermain atau cara memanage sepak bola yang sudah diberikan Sintayong yang baiknya diambil untuk persepak bolaan nasional gitu loh. Karena menurut saya sayang banget dia dibayar hanya untuk sekadar melatih tim nasional. Ilmunya banyak ambil semuanya. Ya, sangat setuju sekali. Tidak tahu ini apakah dilakukan atau tidak oleh PSSI. Ya Sepertinya disuarakan aja dulu Yud, ya, disuarakan. sepertinya enggak. Sepertinya karena memang betul. Sintayong itu kan seorang legend ya kalau di Liga Korea pun dia itu juara. Dia pernah juara Liga Championnya Asia itu 2 kali ya sebagai Iya, pemain dan sebagai pelatih. Artinya ya dia memang ilmunya sebagai pemain juga oke, iya, sebagai pelatih juga dia keren iya. banget. Pasti dia punya pengalaman-pengalaman yang spesifik juga dengan Betul, Indonesia kan? Gitu betul, loh, betul, betul. bagaimana
mengelola klub, bagaimana mengelola anak-anak muda, bagaimana manajemen klub, bagaimana manajemen kepelatihan kan dia pasti punya gitu loh. Ya itu yang Oke, harus dimanfaatkan. ya sangat jelas sekali apa namanya masukannya. Ini mungkin jadi catatan atau jadi masukan juga buat PSSI. Masukannya adalah Sintayong bisa diperpanjang dengan berbagai macam banyak catatan dari Om Joy. Yang terutama adalah selain itu adalah menguras otak atau pengalaman dia untuk Iya, memberikan apa bahan kajian dan bahan perbandingan atau bahan bahan keilmuan yang bisa diterapkan di sepak bola kita ya, Om Joy. iya. Karena kan latar belakang dia kan Korea ya, secara tradisi orang Asia kan nggak jauh beda lah sama orang Indonesia. Maksudnya tradisi-tradisi yang apa, tradisi-tradisi kehidupan sehari-harinya kan nggak jauh beda. Dan kalau kita lihat bangsa Korea kenapa sekarang sangat maju kan dia terpicu oleh Jepang kan, pernah Betul. dijajah oleh Jepang dan gak apa tradisi kehidupan mereka yang begitu keras kan harusnya bisa bisa menjadi pedoman bagi Indonesia. Kalau kita meniru Eropa mungkin kejauhan, meniru Jawabannya. Brasil kejauhan gitu loh. Ya. Kalau Korea, Jepang menurut saya yes lebih dekat lah secara tradisi. Oke, Om Joy, mungkin sudah cukup banyak yang diutarakan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup edisi Udah pertama. aja itu aja. Jadi naturalisasi udahlah mau sampai kapan sih kita naturalisasi terus gitu loh Ah, ya kan. Itu menurut saya itu udah jadi bisnis itu di kalangan orang-orang PSSI dan bukan itu tugas federasi. Naturalisasi oke-oke saja. Tapi kalau udah overdosis semua juga nggak bagus dan Indonesia udah overdosis. itu catatan penting khusus untuk PSSI dan orang-orang yang ada di dunia sepak bola di Indonesia sebetulnya. Ya, Joy, artinya Iya, karena betul. naturalisasi itu program yang benar-benar jadi dalam tanda petik unggulan, tetap di sisi lain juga klub-klubnya juga pembinaan-pembinaannya juga kayaknya memang tidak jalan dan itu semuanya menurut saya sih mereka punya tanggung jawab yang sama besar gitu ya Om Joy. Iya, iya. Jadi naturalisasi oke aja tapi program sampingan lah. Program utamanya tetap menaikkan mutu kompetisi di dalam negeri. Oke, Om Joy, terima kasih Oke. sekali. Edisi pertama kita dalam beberapa hari ke depan juga akan terus berngobrol, membahas apapun di dunia sepak bola. Semoga kita bisa memberikan pandangan yang cukup mencerdaskan, Amin. khususnya bagi dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih Om Joy. Oke. Sampai ketemu. Sama-sama Bye. Yud. Sampai jumpa. Yuk.